saja menyampaikan pencapaian sekaligus ke 2019, dan baru kali ini saya melihat sendiri bahwa kata NCC ini Pak, Anda menjelaskan bagaimana award itu didapat, ya. Jadi membuat kita juga begini backgroundnya seperti itu. Dan yang paling menarik menurut saya sederhana aja. Tadi Bapak bilang tentang PAUD. PAUD itu sementara saya mengaitkannya dengan revolusi mental. Bapak terima sendiri langsung dari Pak Jokowi tentang itu. Dan bagaimana Anda ke depan bersama Pak Orang Belanja melakukan revolusi mental di Sumatera Selatan mulai dari PAUD. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, kita nggak bisa lupa dengan falsafah Arab. Al-Ummu Madrasatul Ula, itu falsafah Arab, di mana ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka ketika ini sudah menjadi sebuah lembaga namanya PAUD, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dinas Pendidikan tadi sudah saya instruksikan bahwa pejabat yang berkaitan dengan urusan PAUD ini harus yang punya jiwa khusus, artinya punya kasih sayang yang lebih, punya perhatian yang lebih terhadap, iya, ada passionnya ke sana. Nggak bisa asal karena pakatnya cuma melebihi dari standar, karena dia harus menjadi ibu dari anak-anak ini di luar rumah. Pria bisa nggak di sini? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Jadi pria tidak juga dilarang untuk ikut serta dalam pendidikan anak usia dini. Namun karena ini banyak didominasi para ibu, maka ibu-ibu lah yang banyak didominasi. Jadi Bapak boleh dibilang mau memberikan panggung kepada anak-anak. PAUD itu mulai untuk sebagai dasar revolusi mental. Pasti. Gitu ya. Saat itulah tertanam anak itu ramah dia di situ. Di Sumatera Selatan bukan hanya SDM, tapi bagaimana sih terobosan apa yang bisa dilakukan untuk mengubah mental orang Sumatera Selatan supaya punya jiwa inovasi yang Itu adalah tantangan. Ini yang harus kita dengungkan terus. Nggak bisa kita hanya hidup mengalir saja, karena persaingan semakin ketat. Dan untuk itu kepada masyarakat Sumatera Selatan, kita akan penuhi alat untuk bersaing ini, yakni dengan internet desa. Internet desa inilah kita berikan alat untuk masyarakat bersaing. Tinggal kita isi dengan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan, seperti ilmu pemasaran, bagaimana ilmu memproduksi sesuatu, UMKM bagaimana. Pasti. Jadi modalnya tapi internet desa. Itu yang kita menantang untuk menerima tantangan. Pak, ini pertanyaan terakhir yang mungkin agak sensi untuk ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, boleh. Actually, sesungguhnya tentang hubungan eksekutif dan legislatif, tentang anggaran itu seperti apa? Padahal ini luar biasa di bangsa Bapak itu mencapai 2 billion, ya kan? Hampir 11 triliun. Sementara solar itu sudah final atau belum? Apa yang menjadi wadah dan background-nya? Mungkin bisa diberikan. Pengamatan orang yang di luar agak berbeda. Kalau saya sendiri menganggap sampai sekarang belum ada masalah. Tidak ada masalah. Karena APBD itu ada 2. Jika tidak terjadi kesepakatan melalui ketok palu di parlemen, maka ada perkada. Ya, peraturan kepala daerah yang sama saja nilainya. Sama dengan pergub gitu nggak sih? Iya sama. Yang perkada itu kalau dia di provinsi namanya pergub, kalau dia di kabupaten namanya pergub, kalau dia di kota Madya itu perwakol. Itu. Tapi sampai dengan saat ini kan belum diperlukan
perkada itu karena belum dikeluarkan karena ini masih di dalam tahun 2019. Ya. Finalnya sampai kapan Pak? Tanggalnya deadline? Ya kita harus berganti anggaran kan di 31 Desember. Iya. Sampai itu. Ya jika ternyata belum ada kesepakatan berarti anggaran tetap berjalan melalui perkada. Tetap berjalan melalui perkada. Iya, tetap berjalan. Jadi di garis bawah Ya. Pak ya, tetap berjalan di bawah perkada. Melalui perkada, di peraturan perkada. Dan semua kegiatan Tetap berjalan, tidak ada yang stuck. Tidak ada yang stuck. Tidak ada konsekuensi apa gitu misalkan. Nah itu Depdagri yang boleh ditanya, jangan saya, karena saya nggak berhak menyangsi mitra kan. Nah, saya nggak punya hak untuk memberikan sanksi kepada mitra, karena DPRD ini kan mitra kita, gitu kan. Oke, semoga 2020 semakin sukses. Siap. Nah, makasih, Weni. Dapat